Oke, langsung aja deh kita mulai bedah materi kali ini. Buat kamu yang ngikutin ceritanya, ingat kan? Kalian baru aja, gimana ya, lolos dari situasi ilusi yang cukup menegangkan di katedral. Iya, betul. Semuanya balik normal, terus Uskup Utravski yang tadi dibantu Klein itu, wah, kayak plong banget dia. Nah, karena merasa utang budi, si uskup ini nawarin hadiah. Jadi di Divdav ini kita mau lihat nih, gimana Klein milih antara dua benda mistis yang sama-sama ada resikonya. Plus ada anggota baru masuk ke Tarot Club, kelompok rahasia itu kan. Dan ada pertukaran info penting, termasuk soal konsep, metode acting yang krusial banget. Oke, jadi fokusnya emang soal menimbang untung rugi kekuatan ya kali ini. Sip. Nah, hadiah dari Utravski ini nggak cuma formula apotekeri yang emang udah janji, tapi ada tambahan, pilihan antara dua item Beyonder. Di anehnya gitu ya. Persis. Pilihan pertama itu alat transfusi darah. Oh, yang itu. Konsepnya agak serem ya. Sedot darah sendiri, simpen, terus dipakai lagi pas butuh buat pulih cepat atau nambah kekuatan sesaat. Iya, kedengerannya sih oke buat kondisi darurat, tapi ya itu, efek sampingnya lumayan. Lemes seharian abis darah diambil. Terus nggak boleh sering-sering kan? Katanya bisa bikin gila kalau seminggu lebih dari sekali. Betul. Resiko kehilangan rasionalitasnya tinggi, plus kalau dibawa kelamaan, lebih dari 30 menit gitu, bisa bikin neurosis katanya. Jadi ini benar-benar main sama kewarasan. Ngeri juga ya. Nah, terus pilihan kedua apa tadi? Master Key ya? Iya, Master Key. Kunci biasa tapi sakti. Bisa buka hampir semua pintu non-mistis, sebagian yang mistis juga bisa. Bahkan bisa bikin jalan pintas nembus tembok. Wah, keren tuh. Asal nggak ada penghalang kuat aja kan? Bener. Dan enaknya lagi, nggak kedeteksi Beyonder lain pas nggak dipakai. Sangat stealthy. Tapi, pasti ada tapinya dong. Apa efek negatifnya? Efeknya unik banget. Penggunanya bakal sering nyasar secara acak. Tiba-tiba aja gitu. Kayak kompasnya rusak. Nyasar kayaknya sepele dibanding resiko gila tadi tapi. Tapi bayangin aja lagi dikejar musuh, terus tiba-tiba nyasar ke gang buntu, kan repot juga. Iya juga sih. Terus, Klein milih yang mana akhirnya? Dia milih Master Key. Ini menarik kan? Jelas banget dia prioritasin kesehatan mental jangka panjang. Dibanding kekuatan instan yang resikonya gede banget itu ya. Dia bahkan langsung nyobain kuncinya itu. Langsung dicoba buat keluar masuk katedral, nembus dinding, gokil sih. Tentu formula apotekeri yang dijanjikan tetap dapat dia. Tapi ya itu, pas dia mau pulang, katanya langsung kerasa efek nyasarnya. Haha, iya. Langsung kena batunya. Pilihan ini nunjukin banget prioritas Klein. Dan ini nyambung nih pas kita pindah ke pertemuan Tarot Club. Oke, pertemuan di atas kabut abu-abu. Klein kan jadi the fool sekaligus the world. Betul. Dia siap nyambut anggota baru, The Magician. Yang ternyata, itu si Force Wall. Oh, si penulis itu? Anggota lama kayak Justice, si Audrey, sama The Hanged Man, Alger, pasti langsung ngamatin dong. Jelas. Justice malah kayaknya langsung curiga ini Force yang dia kenal di dunia nyata bukan ya, gitu. Pertemuan kali ini kayaknya langsung to the point ya, tukar info penting. Banget. The World alias Klein lagi butuh info soal urutan Devil sama Guardian. Nah, The Sun, si Derek dari Kota Silver, punya info itu kan? Tapi dia minta bayaran. Iya, minta bayaran info soal Fallen Creator. Jadi semacam barter pribadi gitu. Kasih deskripsi kayak raksasa digantung, mata di balik tirai, terus hubungannya sama Aurora Order, sama sifatnya yang ya intinya jahat, gila, terpelintir gitulah. Oke, cukup mengerikan deskripsinya. Sebagai gantinya, The Sun jelasin apa soal Devil? Sequence 6-nya itu. Iya, sequence 6 Devil. Kemampuannya itu bisa ngerasain bahaya maut sebelum kejadian, fisiknya kuat, tahan racun sama kutukan, terus punya sihir api atau korupsi gitu. Tapi ada kelemahannya kan? Katanya gampang banget kehilangan kontrol. Betul, resiko gilanya tinggi juga. Dan penting nih, The Sun bilang kemampuannya bisa beda-beda antar spesies, nggak cuma manusia. Ah, oke. Terus soal Guardian, Sequence 5. Guardian itu tanky banget, pertahanannya super alot, bahkan bisa nahan sebagian serangan buat temennya. Punya serangan kuat juga kayak Sword of Dawn sama Badai Cahaya, plus tahan ilusi. Info Devil nih pasti berguna banget buat Klein. Kan dia lagi nyelidiki kasus pembunuh berantai yang kayaknya pakai kekuatan itu. Iya, pas banget. Sementara itu, si anggota baru, The Magician alias Force, dia punya permintaan sendiri nih. Oke ya, minta apa dia?
Dia minta formula apothecary sama trick master, itu sequence 8. Bayarnya tunai katanya. Apothecary? Bukannya jalur dia itu apprentice ya? Kok minta apothecary? Nah, itu dia. Minta apothecary ini cuma kedok, biar jalur aslinya, apprentice, nggak langsung ketahuan anggota lain. Pinter juga dia. Oh, gitu strateginya. Terus The World gimana? The World nawarin formula apothecary seharga 230 pound, bayarnya lewat ritual persembahan ke The Fool. Terus janji bakal coba cariin formula trick master buat dia. Oke, transaksi berjalan lancar ya. Nah, terus ada momen penting lagi kan soal metode acting. Nah, ini dia. Si Justice, Audrey, sadar kalau Force ini kayaknya belum tahu soal metode acting. Padahal ini konsep, fundamental banget buat Beyonder. Iya kan? Tanpa ini, mencerna ramuan itu kayak judi sama kewarasan sendiri. Gimana tuh signifikansinya? Ini kunci banget. Metode acting itu, gimana ya jelasinnya? Intinya cara buat mencerna kekuatan ramuan lebih cepat, dan yang paling penting meminimalkan resiko kehilangan kendali atau jadi gila itu. Jadi semacam manual biar nggak error gitu ya pas dapat kekuatan baru? Bisa dibilang gitu. Tanpa metode acting, jadi Beyonder itu bahaya banget. Makanya Justice nawarin buat ngajarin Force, tapi tentu minta izin The Fool dulu. Profesional ya? Ada harganya nggak? Ada dong, 200 pound. Plus janji nggak boleh nyebarin ilmunya sembarangan tanpa izin The Fool. Dan Force gimana reaksinya? Pasti kaget campur senang kan? Banget. Dia kayak baru ngeh, oh ternyata ada cara yang lebih aman toh. Langsung setuju deh walau harus keluar duit lagi. Ini bisa jadi game changer buat dia sih. Iya, ini bisa jadi titik balik penting buat perkembangan Force sebagai Beyonder. Jadi kalau kita rangkum dari deep dive kali ini ya, pertama kita lihat di mana Klein dapat alat baru, Master Key, yang unik banget efek sampingnya. Lagi-lagi soal pilihan dan konsekuensi. Terus, Tarot Club makin solid dengan anggota baru dan pertukaran informasi krusial antar anggota. Betul, tapi mungkin yang dampaknya paling gede ke depan itu ya perkenalan konsep metode acting ke Force ini. Nah, ini jadi pertanyaan bagus buat kamu di rumah renungkan nih. Seberapa penting sih jaga kewarasan di tengah ngejar kekuatan di dunia yang kayak gitu? Dan gimana kira-kira si metode acting ini, konsep berperan sesuai esensi kekuatanmu, bakal ngubah cara para Beyonder ini bermain dalam usaha mereka nguasain kekuatan tanpa ikut jadi gila? Sesuatu buat dipikirin ya. Oke, kayaknya cukup buat deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa!